Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara, kita sebagai umat Islam tentunya kita memiliki suatu keimanan atau suatu persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga persaksian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersyahadat, bersaksi, tentunya kita itu sudah berikrar, yaitu kita berjanji di hadapan atau disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam persaksian itu kita bersaksi bahwa la ilaha, yang artinya tiada Tuhan, illallah, illa kecuali Allahu Allah, la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna, dan kami bersaksi Muhammadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hamba, wa rasul, dan juga utusan. Ini berarti apa? Kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah. Kita menafikan bahwa tidak ada Tuhan yang patut kita sembah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang patut kita sembah. Lalu kemudian wa anna, dan juga kita bersaksi bahwa Muhammad dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai abduhu, sebagai hamba, wa rasul, dan juga utusan. Dengan kita bersyahadat, tentunya kita juga harus melihat apa saja rukun-rukun daripada syahadat itu sendiri dan juga apa syarat-syarat daripada syahadat itu sendiri. Syahadat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, syahadatan ilallah, kita bersyahadat kepada Allah. Yang kedua, syahadatan ila Muhammadan, ila Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun dari syahadat yang pertama, la ilaha illallah, itu ada dua. Yang pertama ialah an-nafyu, yaitu kita menafikan segala hal yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada al-isbat, kita mengisbatkan, kita bersaksi bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang patut kita sembah. Oleh karena itu, maka dua rukun ini harus kita jalankan, karena tanpa adanya dua rukun ini maka syahadat kita tidak akan berguna. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sebagai syahadat yang kedua, memiliki rukun dua juga, yaitu abduhu sebagai hamba, wa rasuluh, dan sebagai rasul. Yang dimaksud abduhu ini apa? Abduhu ialah kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebenar-benarnya hamba yang paling baik, makhluk yang paling baik. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad ini bukan Tuhan dan tidak bisa dijadikan Tuhan, seperti itu. Terus meskipun Nabi Muhammad SAW ini juga sama-sama manusia, beliau tentunya memiliki keistimewaan. Itu terdapat pada sifat jaz beliau, al-a'radul basyariyatul lati la tuaddi ila naqsim fi maratibihimul aliyati
kal maradil khafifi. Apa artinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga sama-sama manusia, sama-sama memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada manusia pada umumnya. Akan tetapi, sifat-sifat itu tidak bisa atau mustahil untuk mengurangi sifat-sifat kenabiannya, kemuliaannya. Seperti contoh, lapar, minum, haus, seperti itu. Terus tidur, bertempat tinggal, berkeluarga. Akan tetapi sifat-sifat kemanusiaan beliau itu tidak mengurangi rasa kemuliaan, tidak mengurangi ketinggian beliau, keagungan beliau, seperti itu. Ini yang harus kita tekankan. Agar apa? Agar kita tidak celaka ke depannya. Lalu yang kedua adalah warasuluh. Warasuluh di sini merujuk kepada titel Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala langsung kepada umat Islam. Yang mana kita juga harus mengimani ini. Karena tidak ada gunanya kita bersyahadat jikalau kita tidak mengikuti rukun-rukunnya. Ini juga termasuk rukun. Warasuluh sebagai utusan. Kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah sebenarnya utusan. Beliau bukan dusta. Beliau itu jujur. As-sidqu, siddiq, amanah. Seperti itu. Lalu di dalam syahadat itu pastilah memiliki syarat-syarat tertentu agar syahadatnya itu juga sah ya. Syarat-syarat yang pertama, la ilaha illallah, ada 7. Yang pertama, yakin, yang artinya kita yakin bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah. Jadi kita yakin bersyahadat, kita yakin bersaksi. Yang kedua ada ilmu. Nah, ilmu kita juga mengetahui bahwa apa sih gunanya kita bersyahadat seperti itu. Kita harus pintar juga, kita harus memiliki pengertian, kita harus memiliki pengetahuan lebih tentang syahadat itu sendiri. Yang ketiga, yakin. Nah, kita juga yakin, tanamkan keyakinan dalam hati kita. Tanamkan bahwa la ilaha illa, la ilaha, tidak Tuhan yang patut disembah illallah, kecuali Allah. Kita juga harus meyakini itu. Yang keempat adalah inqiyad, patuh. Jadi kita tidak boleh melanggar segala perintah, segala firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melanggar itu semua. Dan yang kelima adalah ikhlas. Kita ikhlas bahwasanya tidak ada paksaan sama sekali di dalam kita bersyahadat itu sendiri. Terus yang keenam ialah sidqu, kita jujur, tidak ada kedustaan di dalam kita bersyahadat. Jadi tidak ada kebohongan pada saat kita bersyahadat, tidak ada kebohongan. Dan yang ketujuh ialah mahabbah. Patutlah sekiranya jika kita sebagai makhluknya, kita harus tentunya memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dari segala-galanya, maha pencipta daripada segala-galanya. Dan yang kedua adalah pada syarat daripada syahadat yang kedua, yaitu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu kita yang pertama ialah mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah sebenar-benarnya utusan Allah. Yang kedua ialah kita sebagai umatnya hendaknya mengucapkan bahwasanya Nabi Muhammad, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah sebenar-benarnya utusan Allah dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah kita mengikuti apa setiap perintah beliau, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau kerjakan, dan seperti itu. Yang keempat ialah membenarkan. Apa yang dimaksud dengan membenarkan ini semua? Yang membenarkan di sini dimaksudkan adalah setiap dakwah, setiap perkataan, setiap isi dakwah daripada Nabi Muhammad itu sendiri, Al-Quran dan juga Al-Hadis, itu kita harus benarkan. Seperti itu. Kita harus meyakini bahwa ini adalah sesuatu yang hak, bukan sesuatu yang batil. Ini adalah suatu perkara yang memang murni, tanpa ada campur tangan dari apapun itu. Dan yang kelima adalah mahabbah. Kecintaan kita ini juga harus bahkan melebihi dari kecintaan kita kepada orang tua kita,
kepada anak-anak kita, kepada harta kita. Jadi Nabi Muhammad ini perlulah sekiranya untuk dijadikan poin penting atau tingkatan pertama daripada kecintaan daripada diri kita sendiri, seperti itu. Yang keenam ialah hendaklah kita sebagai umatnya itu juga harus yang keenam ialah mendahulukan. Yang dimaksudkan mendahulukan ini adalah kita sebagai umatnya tentunya harus mendahulukan daripada pemikiran-pemikiran orang lain. Contohnya misalkan ada suatu perkara dan itu kita ambil dasarnya dari selain al-hadis, lah itu salah. Karena apa? Karena kita harus mengecek dulu pada sabda beliau, pada hadis dan sebagainya, baik yang diucapkan, yang dilakukan, itu kita harus mendorong itu semua daripada ucapan-ucapan orang lain. Jadi meskipun kiai siapa, itu tidak boleh. Segalanya itu harus didasarkan kepada Nabi Muhammad. Kepada maksudnya segala perkara itu harus memiliki dasar yang itu berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika tidak ada dari Al-Quran, maka kita lihat dari Hadis. Jika tidak ada di hadis, maka kita dikias. Lalu berkias itu ijma para ulama, seperti itu. Ada tingkatan-tingkatannya untuk menentukan segala hukum dari suatu perkara. Dan yang terakhir ialah mengamalkan sunnahnya. Nah, ini patutnya kita lakukan. Sebab Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Beliau sebagai suatu percontohan kepada kita bagaimana hendaknya kita hidup sebagai seorang manusia. Jadi poin yang bisa kita ambil di sini ialah kita juga harus tahu apa sih konsekuensi kita jikalau kita sudah bersyahadat itu. Maka hendaknya kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu hendaknya berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh ada niatan lain, tidak boleh kita berharap balasan, tidak boleh juga kita menyekutukan Allah. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.